Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nabila. Saya dari kelas 04 SMJP 035. Kali ini saya akan membahas tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Keselamatan kerja merupakan aktivitas perlindungan karyawan secara menyeluruh. Artinya perusahaan berusaha untuk menjaga jangan sampai karyawan mendapatkan suatu kecelakaan dalam menjalankan aktivitasnya. Nah, dalam pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dijelaskan bahwa pekerja ataupun buruh memiliki hak untuk dapat memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral serta kesusilaannya, bahkan harus melindungi dan memperlakukan pekerja atau buruh sesuai dengan harkat dan martabat manusia yang sewajarnya. Asas keselamatan kerja tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan memuat ketentuan yang di dalamnya mewajibkan majikan atau perusahaan untuk mengatur dan memelihara ruangan, alat, dan peralatan di mana ia menyuruh melakukan pekerjaan dengan mengadakan aturan-aturan serta memberi petunjuk sedemikian rupa hingga setiap pekerja atau buruh terlindungi dari bahaya yang dapat mengancam keselamatannya. Kesehatan kerja meliputi segala upaya dalam hal mencegah terjadinya penyakit yang disebabkan oleh akibat bekerja serta penyakit lainnya pada tenaga kerja. Tujuan kesehatan kerja adalah agar tenaga kerja yang ditempatkan pada pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan fisik dan mentalnya, sehingga setiap tenaga kerja berada dalam keadaan sehat sejahtera dimulai pada saat ia bekerja sampai dengan selesai bekerja. Berdasarkan uraian tersebut, tujuan kesehatan dan keselamatan kerja adalah sebagai berikut. Yang pertama, melindungi pekerja atau buruh dari risiko kecelakaan kerja. Yang kedua, meningkatkan derajat kesehatan pada para pekerja atau buruh. Dan yang terakhir, agar pekerja atau buruh terjamin keselamatan dan kesehatan kerjanya. Nah, untuk menjaga agar keselamatan kerja karyawan terjaga dan terjamin, ada beberapa komponen yang perlu dilakukan, yaitu yang pertama, tersedianya peralatan kerja yang memadai. Yang kedua, peralatan secara terus-menerus. Yang ketiga, kepatuhan karyawan. Yang keempat, prosedur kerja. Yang kelima, petunjuk kerja di setiap lokasi kerja. Nah, sedangkan dalam kesehatan kerja, komponen yang dilakukan adalah pertama, kondisi udara di ruangan. Yang kedua, ventilasi ruangan. Yang ketiga, kebisingan. Yang keempat, penerangan atau cahaya. Dan yang terakhir, tersedianya pembuangan kotoran atau limbah. Problema dalam keselamatan dan kesehatan kerja. Menurut pendapat Sedar Mayanti 2014, terdapat beberapa faktor sebagai penyebab terjadinya kecelakaan kerja, baik dari aspek penyakit akibat kerja maupun kecelakaan kerja. Nah, faktor-faktor tersebut, yang pertama, faktor fisik meliputi penerangan, suhu udara, kelembapan, cepat rambat udara, suara, vibra mekanis, radiasi, tekanan udara, dan yang lainnya. Nah, yang kedua, faktor kimia. Faktor kimia ini berupa gas, uap, debu, kabut, asap, awan, cairan, dan benda padat. Yang ketiga, faktor biologi. Nah, faktor biologi ini biasanya dari golongan hewan dan tumbuhan-tumbuhan. Nah, yang keempat, faktor fisiologis seperti konstruksi mesin, sikap dan cara kerja. Nah, yang kelima, faktor mental psikologis, yaitu susunan kerja, hubungan di antara karyawan dan pengusaha, pemeliharaan kerja, dan sebagainya. Resiko yang dihadapi. Dalam praktik, resiko yang dihadapi pekerja itu beraneka ragam. Paling tidak terdapat dua hal penyebab resiko kecelakaan kerja, yaitu yang pertama adalah unsur sengaja. Artinya karyawan sengaja melakukan kesalahan pada saat bekerja. Unsur sengaja ini memang agak sulit untuk dibuktikan, akan tetapi perusahaan perlu mencegah dengan cara melihat gejala-gejala yang ada di setiap perusahaan sedini mungkin sehingga dapat dicegah. Nah, yang kedua itu unsur tidak disengaja. Nah, unsur yang tidak disengaja ini kejadian yang menimpa karyawan pada saat bekerja yang dilakukan secara tidak sengaja. Nah,
tujuan dari keselamatan dan kesehatan kerja itu yang pertama membuat karyawan merasa nyaman, yang kedua memperlancar proses kerja, yang ketiga itu agar karyawan berhati-hati dalam bekerja, yang keempat itu mematuhi aturan atau rambu-rambu kerja, yang kelima itu tidak mengganggu proses kerja, yang keenam itu menekan biaya, yang ketujuh menghindari kecelakaan kerja, dan yang terakhir menghindari tuntutan pihak-pihak tertentu. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi keselamatan kerja. Berikut ini adalah uraian faktor yang mempengaruhi keselamatan kerja adalah yang pertama kelengkapan peralatan kerja, kualitas peralatan kerja, kedisiplinan karyawan, ketegasan pemimpin, kesemangat kerja, motivasi kerja, pengawasan, umur alat kerja atau umur alat mesin. Ya, pokoknya yang teknis-teknis gitulah. Di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan kerja. Nah, faktor ini adalah yang pertama itu udara. Kondisi udara di ruangan itu harus membuat karyawan tenang dan nyaman. Udara yang dimaksud itu adalah kayak di suatu ruangan itu ada pendingin ruangan atau AC. Nah, yang kedua itu adalah cahaya. Kualitas cahaya di ruang kerja juga sangat mempengaruhi kesehatan karyawan. Nah, pada ruangan yang gelap atau cahayanya kurang itu dapat merusak kesehatan karyawan. Nah, terutama itu kesehatan mata. Tapi jika terlalu banyak cahaya itu membuat silau yang membahayakan kesehatan karyawan juga, dan itu harus segera diatasi. Jadi tidak boleh terlalu gelap, tidak boleh terlalu terang gitu. Nah, yang ketiga itu ada kebisingan. Kebisingan ini tuh suara yang ada di dalam suatu ruangan atau lokasi kerja. Nah, suara yang berisik ini atau bising itu akan mempengaruhi kualitas pendengaran saat bekerja. Jadi itu mempengaruhi sekali dalam kesehatan karyawan. Yang keempat ini adalah aroma berbau. Maksudnya itu adalah ruangan yang memiliki aroma yang kurang sedap, maka kesehatan akan sangat terganggu. Nah, yang kelima itu ada layout ruangan. Nah, layout ini atau tata letak ini sangat mempengaruhi kesehatan karyawan karena terletak meja, kursi, serta peralatan lainnya kalau berantakan itu akan merusak kesehatan karyawan juga, merusak kesehatan mata. Jadi kayak harus rapi gitu. Jadi layout ruangan itu sangat sangat berpengaruh dalam kesehatan karyawan juga. Nah, ada larangan dan kewajiban untuk bekerja. Nah, untuk menjaga keselamatan dan kesehatan karyawan, maka undang-undang siapapun yang dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang terburuk. Adapun pekerjaan-pekerjaan yang terburuk itu yang dimaksud meliputi yang pertama, segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan dan sejenisnya. Nah, yang kedua itu segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan atau menawarkan untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno atau perjudian. Nah, yang ketiga itu segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan dan melibatkan untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya. Dan yang terakhir itu semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan dan moral anak. Nah, di sini juga ada cara mengurangi kecelakaan dalam bekerja. Nah, yang pertama itu adalah membuat aturan keselamatan. Yang kedua itu membuat rambu-rambu yang mudah dibaca. Yang ketiga itu menyediakan alat pengaman kerja pada saat bekerja. Nah, yang keempat itu selalu melakukan pemeliharaan alat secara terus-menerus. Nah, yang kelima itu melakukan pengawasan secara ketat, dan yang terakhir itu memberikan sanksi pada pekerja atau karyawan yang melanggar. Sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.